Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai laba and accounting for income tax, yang mana kami beranggotakan saya Yosa Permata Herawan dengan NIM 2010 536016, kemudian Renza Primadana dengan NIM 2010 536033, dan Rida Utari dengan NIM 2010 536036. Adapun pokok pembahasan materi kelompok kami yaitu yang pertama tujuan pelaporan laba, yang kedua konsep laba konvensional, yang ketiga konsep laba dalam tataran semantik, kemudian makna laba, kemudian konsep laba dalam tataran sintaktik, selanjutnya pengukuran atau penilaian kapital, selanjutnya konsep laba dalam tataran pragmatik, kemudian laba dan teori entitas, kemudian penyajian laba, kemudian perbedaan permanen dan sementara, selanjutnya pendapatan akuntansi keuangan saat ini melebihi pendapatan kena pajak saat ini, kemudian SFAS nomor 109, kemudian Financial Analysis of Income Tax, dan International Accounting Standard. Laba dalam teori akuntansi lebih menunjuk kepada konsep oleh FASB disebut dengan laba komprehensif, yang mana laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Masalah yang berkaitan dengan laba adalah menentukan konsep laba secara tepat untuk pelaporan keuangan, sehingga angka laba merupakan angka yang bermakna atau meaningful, baik secara intuitif maupun ekonomik bagi berbagai pemakai statement keuangan. Pemaknaan atau pendefinisian laba mempunyai implikasi terhadap pengukuran dan penyajian laba. Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintaktik, karena laba tidak didefinisi secara terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba, sehingga orang harus mendefinisi pendapatan dan biaya untuk memaknai laba. Jadi, laba adalah tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas, yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital pada awal periode. Karena laba dipandang sebagai elemen yang cukup kaya atau komprehensif untuk merepresentasi kinerja suatu entitas secara keseluruhan. Pembahasan teori tentang laba tidak dibatasi pada tataran sintaktik, tetapi meliputi pula tataran semantik dan pragmatik. Hal inilah yang membedakan cakupan pembahasan laba dengan elemen-elemen statement keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan laba. Yang pertama, pengukur efisiensi, yang mana indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi atau rate of return of invested capital. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja entitas manajemen, yang mana pelaporan laba sebagai suatu alat untuk mengukur kinerja manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan pajak, yang mana sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Selanjutnya, sarana alokasi sumber ekonomik, yang mana sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara. Selanjutnya, penentuan tarif jasa publik, yang mana sebagai dasar penentuan dan penilaian kekayaan tarif dalam perusahaan publik. Selanjutnya, optimalisasi kontrak utang piutang, yang mana sebagai alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. Kemudian, basis kompensasi, yang mana sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Selanjutnya, motivator, yaitu sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dasar pembagian dividen.
Selanjutnya yaitu dua pendekatan yang dipertimbangkan dalam akuntansi laba. Yang pertama, satu laba untuk berbagai tujuan atau single income for different purpose. Yang mana untuk memformulasi konsep laba tunggal atau umum dan menyajikannya untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum. Inilah pendekatan yang ingin dicapai dalam merekayasa pelaporan keuangan umum. Walaupun teori tentang konsep laba lebih berkaitan dengan pendekatan ini, akuntansi juga berusaha untuk menyediakan informasi agar tujuan khusus dapat dipenuhi dengan menyediakan informasi yang memungkinkan pemakai untuk menentukan konsep laba sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Yang kedua, beda tujuan beda laba atau different incomes for different purpose, yang mana menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas berbagai konsep laba tersebut secara khusus. Kebutuhan khusus ini dapat dilayani dengan menyertai statement keuangan umum dengan berbagai laporan pelengkap. Selanjutnya, konsep laba konvensional. Laba yang didefinisi sebagai selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Beberapa kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, tidak bermakna semantik, atau laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, berfokus kepada pemegang saham, yang mana penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, PABU memberikan peluang perbedaan antar entitas, yang mana prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Selanjutnya, berbasis cost historis, yang mana karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Kemudian terakhir, hanya sebagian masukan informasi bagi investor, yang mana dengan menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Selanjutnya yaitu konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah apa definisi yang harus dilekatkan oleh penyusunan laporan pada simbol atau elemen laba, yang mana membahas bagaimana laba dimaknai atau diharapkan berfungsi serta apa makna yang seharusnya melekat pada laba. Yang pertama yaitu pengukur kinerja. Karena investor dan kreditor adalah pihak yang dituju dalam pelaporan keuangan. Mereka dianggap berkepentingan dengan informasi masa lalu untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu konfirmasi harapan investor. Penyusun laporan keuangan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba adalah sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Asumsinya adalah para investor telah menggunakan segala informasi yang tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi profit. Selanjutnya yaitu estimator laba ekonomi, yang mana akuntansi menganut asas akrual untuk mendapatkan suatu angka yang lebih berarti secara ekonomi daripada sekedar kenaikan dan penurunan kas dalam suatu periode. Angka laba akan bermakna jika menggambarkan perubahan kemakmuran atau penciptaan nilai atau value creation sebagai hasil kinerja ekonomi suatu kesatuan usaha. Secara teknis, perubahan kemakmuran atau nilai diwujudkan dalam kegiatan produktif menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu perbandingan antara laba akuntansi dan ekonomik. Aspek pembeda yang pertama
yaitu sudut pandang, yang mana laba akuntansi, perekayasa akuntansi, penyusunan standar, atau penyusunan statement keuangan, sedangkan laba ekonomik pemegang saham. Aspek pembeda yang kedua, dasar pengukuran. Laba akuntansi kos historis, sedangkan laba ekonomik kos kesempatan nilai pasar likuidasi. Aspek pembeda yang ketiga yaitu makna ekonomik, yang mana laba akuntansi kelayakan ekonomik jangka panjang dan laba ekonomik penilaian ekonomik jangka pendek. Yang keempat, aspek pembedanya yaitu makna depresiasi, yang mana laba akuntansi alokasi kos, sedangkan laba ekonomik penurunan nilai ekonomik. Aspek pembeda yang kelima yaitu unit pengukur, yang mana laba akuntansi rupiah nominal dan laba ekonomik daya beli. Aspek pembeda yang keenam yaitu sasaran pengukuran, yang mana laba akuntansi laba uang atau nominal, sedangkan laba ekonomik laba real. Aspek pembeda yang ketujuh yaitu konsep dasar yang melandasi, yang mana laba akuntansi kontinuitas usaha dan asas akrual, sedangkan laba ekonomik likuidasi dan nilai tunai. Aspek pembeda yang terakhir yaitu fungsi aset, yang mana laba akuntansi sisa potensi jasa, sedangkan laba ekonomik simpanan atau sediaan nilai. Selanjutnya yaitu makna laba. Makna laba yang pertama adalah kenaikan kemakmuran atau kapital, yang mana kenaikan kemakmuran atau wealth-of-ness yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan atau individual, kelompok individual, institusi, badan, lembaga, dan perusahaan. Yang kedua, kenaikan dalam suatu periode, yang mana perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai atau mempunyai klaim terhadap kemakmuran atau kapital, asalkan kemakmuran mula-mula atau awal tetap dijaga keutuhannya. Selanjutnya yaitu laba dan kapital, yang mana kapital dalam konteks laba akuntansi terdiri dari tiga, yaitu aset, utang, dan ekuitas. Yang mana aset adalah kapital bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomik ini, yaitu fisis atau finansial. Yang kedua, utang, yaitu kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim yang ditandai dengan sertifikat utang, misalnya obligasi. Dan yang ketiga, ekuitas, yaitu kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim yang ditandai dengan sertifikat saham. Selanjutnya yaitu konsep pemertahanan kapital. Konsep penting dalam pemaknaan laba secara semantik, yang mana karakteristiknya yang pertama yaitu kembalian atas investasi dan pengembalian investasi, yang mana membedakan antara kembalian atas investasi atau return on investment dan pengembalian investasi atau return of investment. Yang kedua, transaksi operasi dan transaksi dengan pemilik, yang mana memisahkan dan membedakan transaksi operasi atau produktif dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik atau owner transaction. Yang ketiga, menjamin agar laba yang didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Artinya di sini ialah jika laba suatu periode harus dikonsumsi atau didistribusi seluruhnya, jumlah tersebut harus benar-benar merefleksi jumlah yang memenuhi definisi laba, sehingga entitas mempunyai kemampuan ekonomik yang sama dengan kemampuan mula-mula. Selanjutnya, menurut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Selanjutnya, penerapan pendekatan aset kewajiban dalam penilaian, yang mana penerapan secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomik. Selanjutnya, konsep laba dalam tataran sintaktik, yang mana membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan.
Yang pertama, pendekatan transaksi. Dengan pendekatan ini, profit diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, terutama transaksi eksternal yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Yang kedua, pendekatan kegiatan, yang mana dengan pendekatan ini laba adalah dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya aktivitas atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan atau pembentukan pendapatan atau earning process sebagai basis pengakuan pendapatan. Dan yang ketiga, pendapatan pemertahanan kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengukuran dan penilaian kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik yang berbeda. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital. Yang pertama yaitu jenis kapital. Terdiri dari dua. Yang pertama, kapital finansial, yang mana adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisis klaim tersebut. Yang kedua, kapital fisis adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, skala pengukuran, yang mana skala pengukuran terdiri dari dua, yaitu skala nominal dan skala daya beli, yang mana skala nominal atau lebih tepatnya skala rupiah nominal merupakan satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomik. Yang kedua, skala daya beli, yang mana skala untuk mengatasi kelemahan pada skala rupiah nominal. Yang ketiga yaitu dasar atau atribut pengukuran, terdiri dari dua, yaitu cost historis dan cost sekarang. Yang mana cost historis adalah jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua, kos sekarang atau kos pengganti atau kos masukan sekarang ialah menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau sepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha. Selanjutnya yaitu pengukuran laba dengan mempertahankan kapital, yaitu adanya tiga faktor penentu nilai kapital, yaitu jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Tiap pendekatan sebenarnya merefleksi kombinasi antara ketiga faktor yang dipertimbangkan. Adapun berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah: yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan, yang mana pendekatan ini berpaut dengan pengukuran laba dari kacamata pemegang saham atau investor sebagai entitas. Oleh karena itu, kapital di sini adalah kapital finansial berupa nilai investasi yang tertanam di perusahaan yang menjadi klaim pemegang saham. Yang kedua yaitu penilaian pasar atas perusahaan, yang mana penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas. Selanjutnya setara kas sekarang, yang mana penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Dasar pengukurannya adalah semua jumlah rupiah setara tunai pos aset dikurangi jumlah rupiah setara tunai semua utang. Jumlah rupiah setara tunai ini didasarkan atas harga pasar penjualan pos aset secara individual yang dimiliki atau dikuasai perusahaan. Untuk dapat mengukur laba, tentu saja perubahan aset
atau utang akibat transaksi pendanaan harus dikeluarkan. Selanjutnya, harga masukan historis, yang mana penilaian ini merupakan salah satu pendekatan penilaian dengan nilai masukan atau pendekatan lain. Penilaian atas dasar harga masukan dilandasi oleh gagasan bahwa kapital dapat dikatakan telah dipertahankan apabila aset pada akhir periode dinilai dengan harga masukan sama dengan aset pada awal periode. Selanjutnya, harga masukan sekarang, yang mana penilaian ini pada dasarnya sama dengan harga masukan historis, kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Yang keenam, pemertahanan daya beli konstan, yang mana pengukuran dengan unit daya beli konstan ini basisnya adalah kos historis. Selanjutnya ialah konsep laba dalam tataran pragmatik, yang mana konsep ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan untuk kepentingan apa informasi laba digunakan, sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Selanjutnya yaitu prediktor aliran kas ke investor, yang mana aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk yang pertama membayar semua kewajiban pada saatnya, yang kedua mendanai keperluan operasi, yang ketiga reinvestasi, yang keempat membayar bunga, dan yang kelima membayar dividen. Selanjutnya laba dan harga saham, yang mana terdapat hubungan antara nilai intrinsik dengan harga pasar sekarang atau NPS, dan strategi investasinya. Yang pertama, bila NI lebih besar daripada NPS, berarti sekuritas dinilai lebih rendah oleh pasar, sehingga harus dibeli atau ditahan bila telah dimiliki. Yang kedua, bila NI lebih kecil daripada NPS, maka sekuritas dinilai lebih tinggi oleh pasar, sehingga harus dihindari, dijual bila telah dimiliki atau lakukan short sale. Yang ketiga, bila NI sama dengan NPS, berarti sekuritas dinilai benar dan terjadi equilibrium harga. Analisa tersebut terjadi pada level investor secara individual karena ketidakpastian masa yang akan datang, dan investor berbeda dalam persepsi, sikap terhadap risiko, dan tarif diskon yang diharapkan, maka akan dihasilkan nilai intrinsik yang berbeda-beda untuk sekuritas yang sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep laba dalam tataran pragmatik yang kedua, yaitu perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen, yaitu di mana agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, dan atas tindakannya agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan ini biasanya dalam bentuk kontrak. Dalam teori keagenan, agen biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimumkan dirinya, tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan, dan para pihak mendapatkan hasil yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan agen. Kontrak efisien adalah kontrak yang tidak banyak menimbulkan persengketaan dan yang mendorong pihak berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Secara empiris, banyak sekali kontrak yang di dalamnya memuat pasal yang mensyaratkan laba sebagai unsur kesepakatan. Misalnya, kontrak pembagian laba, kontrak bonus, dan kontrak utang. Peran laba dalam berbagai kontrak menyebabkan
berbagai perilaku pihak yang harus memenuhi kontrak terhadap penentuan laba. Pihak yang mempunyai keleluasaan menentukan laba pada umumnya diteorikan akan melaporkan laba untuk memaksimumkan dirinya melalui manajemen laba. Aspek pragmatik laba dalam perkontrakan efisien didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien kalau laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak tanpa memandang aspek semantik laba tersebut. Gagasan ini didasari oleh kenyataan empiris bahwa masyarakat umumnya bersedia memenuhi aturan main apapun yang dipilihnya tanpa memperhatikan apakah aturan tersebut masuk akal. Secara pragmatik, banyak kontrak yang memasukkan laba akuntansi sebagai hal yang harus dipenuhi, tanpa memperhatikan apa makna dan bagaimana laba akuntansi dihitung. Jadi, laba akuntansi mempunyai manfaat karena secara pragmatik dia dijadikan alat untuk mencapai kontrak yang efisien. Selanjutnya, pengendalian manajemen. Ikatan dalam kontrak tidak hanya terjadi antara perusahaan dan investor atau para pihak luar lainnya, akan tetapi juga terjadi di antara para pihak internal perusahaan. Salah satu contohnya yaitu kontrak bonus. Kontrak bonus merupakan salah satu contoh kontrak internal. Dalam hal ini, laba mempunyai manfaat karena laba dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku para partisipan di dalam perusahaan. Dalam tataran pragmatik, laba digunakan sebagai pengukur kinerja divisi atau manajer. Laba mempunyai peran penting dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan perilaku para manajer agar mereka dapat memaksimumkan kepentingan dirinya atau divisinya. Tetapi pada saat yang sama, kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Jadi bila hal ini tercapai, maka terjadilah apa yang disebut dengan keselarasan tujuan. Perilaku manajer dapat dikendalikan melalui laba, dengan cara mengaitkan kompensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja. Pengendalian ini akan efektif apabila manajer mempunyai persepsi bahwa laba sebagai pengukur kinerja benar-benar laba yang dapat diakibatkan oleh tindakan atau upayanya. Oleh karena itu, dalam pengendalian manajemen, terdapat berbagai tingkat laba dengan berbagai sebutan sebagai pengukur kinerja manajer. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Jadi, secara pragmatik, laba akuntansi memang digunakan oleh manajemen. Hal ini memberi indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal. Selanjutnya yaitu teori pasar efisien. Efisiensi pasar harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Sistem informasi menghasilkan sehimpunan informasi bagi pelaku pasar untuk menentukan harga saham. Pasar dikatakan efisien dalam kaitan dengan informasi atau sinyal tertentu hanya jika harga saham berperilaku seakan-akan semua pelaku pasar menangkap sinyal tersebut dengan segera merevisi harga saham harapannya. Kemudian mengambil strategi investasi, jual, beli atau tahan, sehingga terjadi equilibrium baru. Pengertian merefleksi secara penuh, yaitu bahwa semua sinyal yang tersedia telah tertangkap atau oleh pelaku pasar dan terefleksi dalam harga saham equilibrium baru. Untuk dikatakan efisien, equilibrium baru harus tercapai dalam waktu yang cukup cepat. Dalam pasar efisien, pelaku pasar dengan strategi apapun tidak akan dapat memperoleh keuntungan lebih dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat mengalahkan atau mengecoh pasar bila pasar tersebut efisien. Karena efisien pasar hanya dapat dikaitkan dengan informasi atau sinyal tertentu dalam suatu mekanisme penyediaan informasi, terdapat 3 bentuk efisien, yaitu yang pertama bentuk lemah,
yang kedua bentuk semi kuat, dan yang ketiga adalah bentuk kuat. Bentuk lemah yaitu jika harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu. Dalam bentuk ini dianggap pelaku pasar hanya menggunakan data pasar modal historis untuk menilai investasinya, sehingga data tersebut tidak bermanfaat lagi untuk memprediksi perubahan harga masa datang. Dengan kata lain, pelaku pasar masih dimungkinkan untuk memperoleh return abnormal dengan memanfaatkan informasi selain data pasar. Yang kedua yaitu bentuk semi kuat. Bentuk semi kuat yaitu jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk data statement keuangan, karena semua pelaku pasar memperoleh akses yang sama dengan terhadap informasi publik. Strategi investasi yang mengandalkan data statement keuangan mempublikasikan tidak akan mampu menghasilkan return abnormal secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu bentuk kuat. Bentuk kuat yaitu jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk informasi privat atau dalam yang tidak dipublikasikan. Dengan efisiensi semacam ini, pelaku pasar yang mempunyai akses terhadap informasi dalam sekalipun tidak akan memperoleh return yang berlebih dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu laba sebagai sinyal. Laba akuntansi yang diumumkan via statement keuangan merupakan salah satu sinyal dari himpunan informasi yang tersedia bagi pasar modal. Informasi dalam berupa kebijakan manajemen, rencana manajemen, pengembangan produk, strategi yang dirahasiakan, dan sebagainya yang tidak tersedia secara publik akhirnya akan terefleksi dalam angka laba yang dipublikasikan via statement keuangan. Dengan kata lain, laba merupakan sarana untuk menyampaikan sinyal-sinyal dari manajemen yang tidak disampaikan secara publik. Jadi, laba mempunyai kandungan informasi yang penting bagi pasar modal. Sementara itu, investor berusaha untuk mencari informasi untuk memprediksi laba yang akan diumumkan atas dasar data yang tersedia secara publik. Selanjutnya yaitu pengujian kandungan informasi laba. Untuk menguji kandungan informasi laba, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan asosiasi dan pendekatan peristiwa. Penelitian yang mendasarkan pada pendekatan asosiasi sering disebut dengan studi asosiasi, sedangkan penelitian yang menekankan reaksi pasar disebut sebagai studi peristiwa. Studi asosiasi sering disebut pula studi koefisien responsa laba, atau koefisien responsa laba adalah kepekaan return saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan. Dan dalam pengujian peristiwa, angka laba tidak lagi digunakan karena yang menjadi fokus adalah peristiwa pengumuman laba. Reaksi pasar diukur sebagai return abnormal, mean atau RAM, atau return abnormal cumulative mean atau RAKM untuk seluruh atau sampel perusahaan di pasar modal. Selanjutnya yaitu laba dan teori entitas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa laba adalah kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semula. Dari aspek pengukuran dan prosedur akuntansi, laba adalah selisih pendapatan dan biaya. Persoalannya adalah kapan penandingan pos-pos biaya dengan pendapatan harus berhenti sehingga selisihnya dapat disebut laba. Ini sama saja dengan masalah apakah suatu pos merupakan biaya atau merupakan pembagian laba. Dan untuk menjawab hal ini, pengertian laba harus dikaitkan dengan entitas yang berkepentingan. Untuk siapa suatu jumlah rupiah dapat disebut laba bergantung pada sudut pandang atau teori entitas yang dianut. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomik, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas sering disebut pula dengan teori ekuitas. Nah,
teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah yang pertama, entitas usaha bersama, yang kedua, entitas usaha atau bisnis, yang ketiga, entitas investor, dan yang keempat, entitas pemilik, yang kelima, entitas pemilik residual, dan yang keenam, entitas pengendali, dan yang terakhir adalah entitas dana. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi, yaitu manajer, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, dan entitas lain. Yang terlibat, mereka merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambahan yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan statement laba rugi. Selanjutnya yaitu entitas usaha bersama. Dengan sudut pandang ini, kesatuan yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Dapat dilihat pada gambar bahwa semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama, sehingga mereka disebut secara bersama sebagai pemegang pancang atau stakeholders yang terdiri atas manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat pengikat pancang atau pusat kegiatan. Secara skematis, sudut pandang ini dilukiskan pada gambar yang telah disajikan. Sudut pandang ini menjadi relevan manakala perusahaan menjadi sangat besar. Pandangan ini dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan yang besar berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomi yang luas dan kompleks, sehingga dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan besar tidak dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata, walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sampai sebagai pemilik. Kepentingan para pemegang pancang secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan. Selanjutnya yaitu entitas usaha atau bisnis. Teori entitas ini mendasari konsep dasar kesatuan usaha. Perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Jadi, perusahaan dipersonifikasi sehingga dia seakan-akan dapat melakukan transaksi dan kegiatan, atau tentu saja melalui manajemen dan karyawan. Perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan menjadi subjek pelaporan. Teori ini dapat dilukiskan secara diagramatis dalam gambar yang telah kami sajikan. Dengan teori ini, laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset akibat kegiatan operasi perusahaan. Pemilik, kreditor, pemerintah, serta pihak lainnya diperlakukan sebagai pihak luar. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang didistribusi ke mereka diperlakukan sebagai biaya. Entitas investor. Investor di sini adalah investor dalam arti luas, yaitu kreditor dan pemegang saham. Jadi, investor adalah penyedia dana utama perusahaan. Dengan teori ini, pusat perhatian akuntansi adalah kedua kelompok tersebut, dan keduanya dipandang sebagai mitra manajemen, bukan sebagai pihak luar sebagaimana dalam sudut pandang kesatuan usaha. Dengan kata lain, perusahaan melalui manajemen bertindak atas nama investor. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus dilaksanakan untuk kepentingan kedua kelompok tersebut. Teori ini dapat dinyatakan dalam diagram pada gambar yang telah kami sajikan. Dengan sudut pandang ini, laba kemudian didefinisikan sebagai jumlah rupiah yang menjadi hak investor, sebagai konsekuensi bunga kepada kreditor jangka panjang dan dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya, tetapi lebih merupakan distribusi laba. Entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham biasa dan pemegang saham istimewa sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Kreditor dianggap sebagai pihak luar, pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen, aset menjadi milik pribadi pemegang saham sehingga utang merupakan keharusan pemegang saham.
Artinya, pemegang saham menanggung segala risiko yang berkaitan dengan utang. Dengan sudut pandang ini, aset bersih menjadi perhatian utama bagi para pemegang saham. Teori ini dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi berikut, yaitu aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Kreditor, pemerintah, dan pihak atau entitas lain bahkan manajemen dianggap sebagai pihak luar pemilik sehingga semua kos yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak tersebut, misalnya gaji, bunga, dan pajak, akan dianggap sebagai biaya bukannya distribusi laba. Laba dalam teori entitas ini adalah selisih pendapatan dan biaya yang menjadi hak akhir pemilik. Dengan kata lain, laba merupakan kenaikan aset bersih. Selanjutnya yaitu entitas pemilik residual. Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik yang telah dijelaskan tadi. Hanya dalam pendekatan ini pemilik adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya. Kalau disimbolkan persamaan akuntansi untuk merefleksikan konsep ini adalah sebagai aset dikurang ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Dalam persamaan tersebut, ekuitas spesifik adalah utang dan ekuitas saham istimewa. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung risiko ketidakpastian masa datang, tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Hak pemegang saham istimewa sudah cukup pasti sehingga mereka tidak berkepentingan dengan laba akuntansi. Oleh karena itu, penyajian laba harus dipusatkan pada pemegang saham biasa untuk membantu mereka memprediksi aliran kas masa datang. Laba dan laba per saham untuk pemegang saham biasa menjadi informasi penting yang harus disajikan dalam statement laba rugi. Selanjutnya, entitas pengendali. Konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Teori ini menitik beratkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilikan, seperti konsep kesatuan lain. Pengendalian hanya dapat dilakukan oleh manusia dan karenanya, siapa yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan harus diidentifikasi dan kemudian akuntansi memusatkan perhatiannya pada para pengendali tersebut. Dengan demikian, tujuan dan fungsi akuntansi atau pelaporan keuangan dapat lebih mudah ditafsirkan tanpa harus mengadakan abstraksi semu seperti kesatuan usaha atau kesatuan dana. Konsep ini sebenarnya sejalan dengan konsep kesatuan usaha, tetapi konsep ini lebih menekankan pada orang yang mengelola dana atau manajemen daripada menekankan pada wadah atau kesatuan operasinya. Dengan teori ini, sudut pandang akuntansi adalah manajemen puncak sebagai pengendali bukan pemilik, sehingga neraca dipandang sebagai statement tentang sumber dan penggunaan dana yang menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Entitas dana. Dana mempunyai dua pengertian yang saling dirancukan. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset liquid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset liquid tersebut. Jadi, dana dapat berarti sebagai kesatuan akuntansi. Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, proyek, atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan yang disebut dana. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan untuk pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan tersebut sebagai dana yang berdiri sendiri terpisah dengan dana yang lain. Untuk itu diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan statement keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Teori ekuitas dana dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan pembatasan penggunaan aset.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerimaan sumber likuid dari anggaran, misalnya untuk belanja pegawai atau pendapatan sendiri, misalnya PAD dalam hal Pemda, akan menaikkan saldo dana, sedangkan penggunaannya secara sah sesuai dengan anggaran akan mengurangi saldo dana. Teori entitas dan cakupan laba. Teori entitas yang pertama yaitu usaha bersama. Usaha bersama mempunyai persamaan akuntansi aset sama dengan ekuitas pemegang pancang. Komponen penentu labanya yaitu penjualan atau pendapatan dikurangi transfer antar entitas usaha bersama, yaitu bahan baku, bahan habis pakai, dan overhead non-tenaga kerja. Untuk perusahaan perdagangan, kos barang terjual dan biaya operasi non-tenaga kerja. Lalu labanya untuk manajer, karyawan, pemerintah, kreditor, dan pemegang saham. Entitas selanjutnya yaitu entitas usaha atau bisnis. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas spesifik, dan komponen penentu labanya adalah semua jenis pendapatan dikurang semua biaya termasuk untung dan rugi, bunga, pajak penghasilan, dan dividen tidak termasuk sebagai biaya tetapi pembagian laba. Labanya untuk pemerintah, kreditor, dan pemegang saham. Teori entitas yang ketiga adalah investor. Dengan persamaan akuntansi, aset dikurangi utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Komponen penentu labanya adalah seperti pada teori entitas bisnis, tetapi pajak penghasilan dianggap sebagai biaya. Lalu labanya untuk kreditor jangka panjang dan pemegang saham. Selanjutnya teori entitas pemilik, yaitu aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Komponen penentu labanya itu seperti pada teori entitas investor, tetapi bunga dianggap sebagai biaya. Dan labanya untuk pemegang saham istimewa dan pemegang saham biasa. Yang kelima yaitu pemilik residual. Dengan persamaan akuntansi, aset dikurangi ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Komponen penentu labanya itu seperti pada teori entitas pemilik, tetapi dividen untuk pemegang saham istimewa dianggap sebagai biaya. Labanya untuk pemegang saham biasa. Yang keenam yaitu teori entitas pengendali. Dengan persamaan akuntansi seperti dalam teori entitas pemilik, terutama bila pemilik merangkap sebagai manajemen. Komponen penentu labanya yaitu seperti pada teori entitas pemilik, dan labanya untuk manajemen atau pemegang saham. Selanjutnya yaitu teori entitas dana. Persamaan akuntansinya itu untuk kesatuan dana non-belanja aset sama dengan pembatasan aset, sedangkan untuk kesatuan dana belanja aset sama dengan aset liquid sama dengan saldo dana. Komponen penentu labanya yaitu untuk kesatuan dana non-belanja seperti pada entitas bisnis dengan pusat perhatian pada pemerintah sebagai pemegang pancang utama dapat disebut sebagai ekuitas dana. Sedangkan komponen penentu laba untuk kesatuan dana belanja karena penerimaan kas atau sumber likuid harus dibelanjakan sesuai tujuan, perhitungan laba tidak relevan. Tujuan utama akuntansi adalah pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban publik. Lalu untuk siapa labanya? Lalu laba untuk dana ini adalah untuk unit kepemerintahan yang membawakan kegiatan atau program. Penyajian laba. Walaupun teori entitas yang dibahas di atas berkaitan dengan masalah penyajian, masalah lebih difokuskan pada masalah konseptual tentang apa yang disebut laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Pos-pos operasi dalam arti luas atau transaksi non-pemilik pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas-jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Selanjutnya yaitu mengenai accounting for income tax atau akuntansi untuk pajak penghasilan.
Jadi pertanyaan awal yang diajukan mengenai pajak atas laba perusahaan ini, apakah pajak penghasilan merupakan biaya atau distribusi keuntungan perusahaan kepada pemerintah? Komite Prosedur Akuntansi menyelesaikan masalah ini pada ARB nomor 23 tentang akuntansi pajak penghasilan dengan mengambil posisi bahwa pajak penghasilan adalah biaya yang harus dialokasikan ke penghasilan dengan cara yang mirip dengan cara pengalokasian pengeluaran lain perusahaan. Kemudian dari kumpulan prosedur akuntansi AICPA ARB nomor 43 menyatakan bahwa pajak pendapatan adalah biaya yang harus dialokasikan jika perlu dan dapat dilakukan ke pendapatan dan akun lain saat biaya lain dialokasikan. Tujuan dari pajak penghasilan ini adalah untuk mengakui jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan dan untuk mengakui konsekuensi pajak masa depan dari perbedaan temporer serta kerugian operasional bersih atau nol dan kredit pajak yang belum digunakan untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu yang diangkat oleh konsep alokasi pajak antar periode. Pertama-tama kita memeriksa sifat perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak, pendapatan kena pajak, dan nol. Perbedaan antara pendapatan akuntansi keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak dapat berupa perbedaan permanen atau perbedaan temporer. Perbedaan temporer antara pendekatan akuntansi keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak mempengaruhi 2 atau lebih periode akuntansi dan dengan demikian melibatkan alokasi pajak pendapatan antara periode akuntansi. Perbedaan permanen tidak memiliki konsekuensi pajak penghasilan, jadi hanya perbedaan temporer yang menghasilkan aset dan kewajiban pajak tangguhan. Peristiwa dan transaksi tertentu menyebabkan perbedaan antara pendapatan akuntansi sebelum pajak dan pendapatan kena pajak menjadi permanen. Perbedaan permanen antara pendapatan akuntansi keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak terjadi ketika ketentuan khusus PHI membebaskan jenis pendapatan tertentu dari perpajakan atau melarang pemotongan jenis biaya tertentu. Perbedaan permanen ini memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu pendapatan diakui untuk tujuan pelaporan akuntansi keuangan yang tidak pernah kena pajak. Contohnya seperti bunga obligasi kota dan hasil asuransi jiwa yang dibayarkan kepada perusahaan setelah kematian karyawan yang diasuransikan. Yang kedua yaitu beban diakui untuk tujuan pelaporan akuntansi keuangan yang tidak pernah dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Contohnya adalah premi asuransi jiwa pada karyawan di mana korporasi sebagai penerima manfaat. Yang ketiga yaitu pemotongan pajak penghasilan yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya berdasarkan GAAP. Contohnya persentase depresi yang melebihi depresi biaya dan pengecualian dividen khusus. Perbedaan sementara antara pendapatan akuntansi keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak timbul karena saat terjadinya pendapatan, keuntungan, pengeluaran, atau kerugian dalam pendapatan akuntansi keuangan yang terjadi pada periode yang berbeda dari pendapatan kena pajak. Perbedaan waktu ini mengakibatkan aset dan liabilitas memiliki dasar yang berbeda untuk tujuan akuntansi keuangan daripada untuk tujuan pajak penghasilan pada akhir periode akuntansi tertentu. Perbedaan temporer tambahan terjadi karena ketentuan khusus PHI menciptakan dasar yang berbeda untuk depresiasi atau untuk pengakuan keuntungan atau kerugian untuk tujuan pajak penghasilan daripada yang digunakan untuk tujuan akuntansi keuangan. Ketika perbedaan temporer ini terjadi, hal ini menyebabkan pendapatan akuntansi sebelum pajak saat ini menjadi lebih besar atau lebih kecil dari pendapatan kena pajak saat ini. Perbedaan temporer yang menyebabkan pendapatan akuntansi sebelum pajak saat ini lebih besar dari pendapatan kena pajak saat ini akan menyebabkan pendapatan kena pajak masa depan lebih besar daripada pendapatan akuntansi sebelum pajak masa depan.
perbedaan masa depan yang dihasilkan menjadi kena pajak dalam periode akuntansi ketika hal itu terjadi. Dengan demikian, kelebihan pendapatan kena pajak masa depan atas pendapatan akuntansi sebelum pajak tersebut adalah jumlah kena pajak. Pendapatan akuntansi saat ini melebihi pendapatan kena pajak saat ini. Ada dua. Yang pertama yaitu pendapatan atau keuntungan dimasukkan dalam pendapatan akuntansi keuangan sebelumnya termasuk dalam penghasilan kena pajak. Contohnya seperti laba kotor dari penjualan angsuran dimasukkan dalam pendapatan akuntansi keuangan pada titik penjualan tetapi dapat dilaporkan untuk tujuan perpajakan saat kas dikumpulkan. Yang kedua yaitu beban atau kerugian dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak sebelum dikurangkan. Misalnya seperti aset tetap dapat disusutkan dengan metode garis lurus untuk tujuan akuntansi keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai accounting for income tax, yaitu mengenai perbedaan permanen dan sementara atau temporer, di mana terdapat dua jenis perbedaan pada temporer atau sementara. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai jenis kedua yaitu perbedaan akuntansi keuangan saat ini lebih kecil dari pendapatan kena pajak saat ini. Di mana pada pendapatan atau keuntungan dimasukkan dalam pendapatan kena pajak sebelum dimasukkan dalam pendapatan akuntansi keuangan. Misalnya sewa yang diterima di muka dikenakan pajak saat diterima, tetapi dilaporkan dalam pendapatan akuntansi keuangan saat diperoleh. Lalu beban atau kerugian dikurangkan untuk menghitung pendapatan akuntansi keuangan sebelum dikurangkan untuk menentukan pendapatan kena pajak. Misalnya biaya jaminan produk diperkirakan dan dilaporkan sebagai beban saat produk tersebut dijual untuk tujuan akuntansi keuangan, tetapi biaya tersebut dikurangkan sebagaimana yang sebenarnya terjadi di tahun-tahun berikutnya untuk menentukan penghasilan kena pajak. Mana opini APB nomor 11 membatasi ruang lingkup perbedaan sementara pada perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi ketika pendapatan atau keuntungan kena pajak atau biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari pajak diakui dalam satu periode akuntansi untuk tujuan pelaporan akuntansi keuangan dan dalam periode akuntansi yang berbeda untuk tujuan pajak pendapatan. Lalu PSAK nomor 109 memperluas ruang lingkup perbedaan temporer dengan memasukkan semua peristiwa yang menciptakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dan jumlahnya untuk pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya mengenai alokasi versus non-alokasi, di mana terdapat pendapat baik itu dari pendukung non-alokasi maupun pendukung alokasi. Di mana salah satunya pendukung non-alokasi berpendapat bahwa pajak penghasilan berbeda dari biaya lainnya. Oleh karena itu, alokasi dengan cara yang mirip dengan pengeluaran lain menjadi tidak relevan. Beban dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, pajak penghasilan tidak menghasilkan pendapatan. Hal tersebut tidak dilakukan untuk mengantisipasi manfaat di masa depan, juga bukan merupakan kadaluarsa biaya untuk menyediakan fasilitas guna menghasilkan pendapatan. Sedangkan pendukung alokasi berpendapat bahwa pajak penghasilan adalah biaya dalam menjalankan bisnis dan harus melibatkan konsep akrual, penangguhan, dan estimasi yang sama yang diterapkan pada biaya lain. Sehingga meskipun pernyataan otoritatif secara konsisten mensyaratkan alokasi pajak antar periode, lawan berpendapat bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan harus sama dengan pendapatan pajak terhutang untuk periode akuntansi yang ditentukan oleh pembalian pajak penghasilan. Sehingga dengan pendekatan ini tidak akan ada alokasi pajak pendapatan antar periode. Lalu alokasi komprehensif versus bagian, di mana pada alokasi komprehensif, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam periode akuntansi dipengaruhi oleh semua transaksi dan peristiwa yang masuk ke dalam penentuan pendapatan akuntansi keuangan sebelum pajak untuk periode tersebut. Alokasi yang komprehensif menghasilkan konsekuensi pajak dari semua perbedaan temporer sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan, terlepas dari seberapa signifikan atau berulangnya perbedaan tersebut. Pendukung alokasi komprehensif memandang semua transaksi dan peristiwa yang menciptakan perbedaan temporer yang mempengaruhi arus kas dalam periode akuntansi ketika konsekuensi pajak masa depan dari perbedaan temporer direalisasikan. Berdasarkan pandangan ini, konsekuensi pajak masa depan dari perbedaan temporer adalah analog dengan piutang atau tagihan utang yang belum dibayar dan kemudian dikumpulkan atau dibayar. Lalu sebaliknya, di bawah alokasi parsial, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam suatu periode akuntansi tidak akan terpengaruh oleh perbedaan temporer yang tidak diharapkan berbalik di masa depan. Artinya, pendukung alokasi parsial berpendapat bahwa dalam kasus tertentu,
kelompok transaksi atau peristiwa serupa dapat terus menciptakan perbedaan temporer baru di masa depan yang akan mengimbangi realisasi setiap jumlah kena pajak atau dikurangkan, yang mengakibatkan penundaan tak terbatas dari konsekuensi pajak tangguhan. Sehingga akibatnya, pengalokasi parsial berpendapat bahwa jenis perbedaan temporer ini lebih seperti perbedaan permanen. Lalu, metode alokasi pajak antar periode alternatif, di mana terdapat 3 metode alokasi pajak pendapatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pendekatan alokasi komprehensif atau parsial ini, yaitu metode tangguhan, metode aset liabilitas, dan metode pajak bersih. Pertama yaitu metode yang tidak ditangguhkan. Metode penangguhan alokasi pajak penghasilan adalah pendekatan laporan laba rugi. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa beban pajak penghasilan terkait dengan periode pengakuan pendapatan. Metode tangguhan mengukur beban pajak penghasilan seolah-olah pendapatan akuntansi keuangan sebelum pajak periode berjalan dilaporkan pada SPT tahun berjalan. Penggunaan metode ditangguhkan menyebabkan kontroversi yang cukup besar. Kritik utama adalah bahwa baik biaya pajak tangguhan maupun kredit pajak tangguhan memiliki karakteristik penting dari aset atau kewajiban. Karena metode tangguhan tidak menggunakan tarif pajak yang akan berlaku. Ketika perbedaan temporer berbalik, metode tersebut tidak mengukur kemungkinan manfaat atau pengorbanan di masa depan. Oleh karena itu, pajak tangguhan yang dihasilkan tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas. Lalu metode yang kedua yaitu metode aset liabilitas, di mana metode liabilitas aset dari alokasi pajak pendapatan berorientasi pada neraca. Tujuannya adalah untuk menambah dan melaporkan total keuntungan pajak atau utang pajak yang benar-benar akan direalisasikan atau dinilai berdasarkan perbedaan temporer ketika masing-masing jumlah kena pajak yang dapat dikurangkan di masa depan diharapkan terjadi. Di mana berdasarkan metode aset liabilitas, jumlah pajak tangguhan yang dilaporkan pada neraca mengukur konsekuensi pajak masa depan dari perbedaan temporer yang ada dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku saat ini dan undang-undang yang akan berlaku ketika konsekuensi pajak tersebut diperkirakan akan terjadi pada setiap akhir periode akuntansi atau ketika perbedaan temporer yang menyebabkan perusahaan melaporkan aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak ada lagi. Perusahaan menyesuaikan saldo akun aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk mencerminkan perubahan dalam tarif pajak penghasilan. Sehingga dengan kata lain, pada akhir tahun, perusahaan melaporkan saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan yang mengukur konsekuensi pajak masa depan dari jumlah yang dapat dikurangkan dan kena pajak yang diantisipasi yang disebabkan oleh perbedaan temporer periode kini dan periode lalu. Lalu metode yang ketiga yaitu metode pajak bersih. Metode pajak bersih lebih merupakan metode pengungkapan daripada metode perhitungan pajak tangguhan yang berbeda. Berdasarkan metode ini, pengaruh pajak penghasilan dari perbedaan temporer dihitung dengan menerapkan metode tangguhan atau metode aset liabilitas. Namun, pajak tangguhan yang dihasilkan tidak diungkapkan secara terpisah di neraca. Mana terdapat dua alternatif untuk mengungkapkan beban pajak penghasilan periodik pada laporan laba rugi dengan metode pajak bersih. Alternatif pertama yaitu pengaruh pajak atas perbedaan temporer dimasukkan ke dalam total beban pajak penghasilan. Jadi, beban pajak pendapatan dilaporkan dengan cara yang mirip dengan metode tangguhan atau metode aset liabilitas. Sedangkan alternatif kedua, beban pajak pendapatan akan dilaporkan pada jumlah yang sama dengan pajak penghasilan kini terutang dan pengaruh pajak dari perbedaan temporer akan digabungkan dengan pos-pos pendapatan atau beban yang terkait dengannya. Sehingga ada argumen yang menentang metode pajak bersih ini. Argumen utamanya adalah banyak faktor yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban, tetapi tidak dicatat dalam akun. Lalu selanjutnya ketidakpuasan FASB dengan metode ditangguhkan. Di mana dalam PSAK nomor 6, FASB menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan tangguhan yang dilaporkan di neraca tidak memenuhi definisi baru untuk aset kewajiban. Sehingga pada tahun 1987, FASB merilis PSAK nomor 96 yang memuat kesimpulan sebagai berikut. Yaitu pertama, alokasi pajak pendapatan antar periode untuk perbedaan temporer tepat, lalu pendekatan alokasi yang komprehensif harus diterapkan, dan metode alokasi pajak pendapatan aset liabilitas harus digunakan. Selain menerima argumen yang disajikan sebelumnya yang mendukung metode aset liabilitas, FASB memperluas argumen ini dengan memberikan alasan berikut untuk kesimpulannya, yaitu pertama, konsekuensi pajak penghasilan dari suatu peristiwa harus diakui dalam periode akuntansi yang sama dengan peristiwa tersebut. Meskipun sebagian besar peristiwa mempengaruhi penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi keuangan sebelum pajak dalam periode akuntansi yang sama. Konsekuensi pajak penghasilan dari beberapa peristiwa ditangguhkan.
perbedaan temporer terjadi akibat peristiwa yang memiliki konsekuensi pajak ditangguhkan. Lalu kedua, pengakuan pajak penghasilan tahunan konsisten dengan akuntansi akrual. Dalam akuntansi akrual, terdapat asumsi bahwa akan ada pemulihan di masa depan dan penyelesaian jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan. Masing-masing asumsi tersebut mengharuskan pengakuan konsekuensi pajak tangguhan atas perbedaan temporer tersebut yang dapat dikembalikan atau terhutang ketika jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan masing-masing dipulihkan dan diselesaikan. Hal yang ketiga, berdasarkan metode aset liabilitas, konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer umumnya adalah liabilitas dan aset yang dapat dikenali. Artinya, kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang akan terhutang di tahun-tahun mendatang ketika perbedaan temporer menghasilkan penghasilan karena pajak pada saat itu. Demikian pula, aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang akan dikembalikan jika perbedaan temporer mengakibatkan jumlah pajak yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Lalu selanjutnya, mengenai kewajiban pajak tangguhan, mana terdapat 3 karakteristik penting dari kewajiban yang diterapkan oleh FASC nomor 6. Yang pertama yaitu harus mewujudkan tanggung jawab saat ini kepada entitas lain yang melibatkan penyelesaian dengan kemungkinan pengalihan atau penggunaan aset di masa depan pada tanggal yang ditentukan atau dapat ditentukan pada saat terjadinya peristiwa tertentu atau atas permintaan. Kedua, tanggung jawab mewajibkan entitas meninggalkan sedikit atau tidak ada keleluasan untuk menghindari pengorbanan di masa depan. Dan karakteristik ketiga yaitu transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas telah terjadi. Konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak bersih di tahun-tahun mendatang memenuhi karakteristik tersebut, sehingga ketiga karakteristik tersebut dipenuhi oleh kewajiban pajak tangguhan. Lalu berikutnya yaitu aset pajak tangguhan, di mana juga terdapat 3 karakteristik penting dari suatu aset. Yang pertama yaitu aset harus mewujudkan kemungkinan manfaat masa depan yang melibatkan kapasitas untuk berkontribusi pada arus kas masuk bersih masa depan. Entitas harus dapat memperoleh manfaat dan mengontrol akses entitas lain ke situ. Dan ketiga, transaksi atau peristiwa lain yang mengakibatkan hak atau kendali entitas atas manfaat harus sudah terjadi. Di mana konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah bersih yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang yang dapat dibawa kembali sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Perpajakan memenuhi karakteristik ini. Di mana ciri pertama terpenuhi karena ada jaminan manfaat pajak, lalu karakteristik kedua terpenuhi karena entitas akan memiliki hak eksklusif atas manfaat pajak yang dihasilkan, lalu terakhir karakteristik ketiga terpenuhi karena entitas harus memperoleh penghasilan kena pajak pada tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun lalu agar pengembaliannya dapat dianggap dan dapat direalisasikan. Lalu selanjutnya ketidakpuasan bisnis dengan PSAK nomor 96. Setelah PSAK nomor 96 diterbitkan dan sebelum tanggal penerapan wajibnya, banyak bisnis menyatakan keprihatinan mengenai dampak standar tersebut terhadap laporan keuangan mereka dan biaya yang akan dikeluarkan untuk menerapkannya. Keberatan utama untuk PSAK nomor 96 berpusat pada biaya penjadwalan yang akan diperlukan untuk menentukan apakah aset pajak tangguhan dapat diakui dan hilangnya beberapa aset pajak tangguhan karena asumsi pendapatan masa depan nol. Sebelum tanggal efektif, PSAK nomor 96 menerima 1. Permintaan untuk sekitar 20 amandemen uang lingkup terbatas untuk ketentuannya. Kedua, banyak permintaan untuk mengubah kriteria pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan untuk mengantisipasi dalam keadaan tertentu konsekuensi pajak dari penghasilan di masa depan. Dan ketiga, permintaan untuk mengurangi kompleksitas penjadwalan membalikan perbedaan temporer di masa depan dan mempertimbangkan strategi perencanaan pajak hipotesis. Di mana pada tanggal 5 Juni 1991, Dewan mengeluarkan draft eksposur mengusulkan standar baru untuk menggantikan PSAK nomor 96 ini. Yang mana pada akhirnya, pada awal tahun 1992, PSAK nomor 109 dikeluarkan. Selanjutnya itu PSAK nomor 109. FASB diyakinkan oleh para kritikus PSAK nomor 96 bahwa aset pajak tangguhan harus diperlakukan sama dengan kewajiban pajak tangguhan dan persyaratan penjadwalan PSAK nomor 96 seringkali terlalu rumit dan mahal. Namun Dewan tidak ingin kembali ke metode ditangguhkan dan tetap berkomitmen pada pendekatan aset liabilitas. Sehingga PSAK nomor 109 menanggapi kekhawatiran ini dengan memungkinkan pengakuan dan pengukuran terpisah dari aset dan kewajiban pajak tangguhan tanpa memperhatikan pertimbangan pendapatan di masa depan, dengan menggunakan tarif pajak rata-rata yang berlaku untuk tahun-tahun mendatang.
Pernyataan ini menghasilkan serangkaian langkah yang lebih disederhanakan berikut untuk menentukan liabilitas pajak tangguhan dan saldo aset. Pertama, identifikasi perbedaan sementara dan kredit pajak yang tidak digunakan. Lalu, ukur total kewajiban pajak tangguhan dengan menerapkan tarif pajak yang diharapkan ke jumlah kena pajak di masa depan. Dan ketiga, ukur total aset pajak tangguhan dengan menerapkan tarif pajak masa depan yang diharapkan untuk jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan penerusan nol. Keempat, ukur aset pajak tangguhan untuk setiap jenis kredit pajak yang belum digunakan, dan ukur tunjangan penilaian berdasarkan kriteria yang lebih mungkin daripada tidak. Selanjutnya yaitu tunjangan penilaian. Aset pajak tangguhan mengukur potensi manfaat yang akan diterima di tahun-tahun mendatang yang timbul dari perbedaan temporer, akumulasi nol, dan kredit pajak yang belum digunakan. Kriteria yang lebih mungkin daripada tidak dipilih karena menghilangkan perbedaan antara penilaian afirmatif dan pendekatan penurunan nilai. Secara praktis, penggunaan kriteria ini memberikan dua hasil berikut. Yang pertama yaitu pengakuan aset pajak tangguhan jika kemungkinan realisasi manfaat pajak di masa depan lebih dari 50%, maka pendekatan penilaian afirmatif. Lalu kedua, pengakuan aset pajak tangguhan kecuali kemungkinan tidak terrealisasi manfaat pajak di masa depan lebih dari 50%, maka pendekatan penurunan nilai. Dengan kata lain, FASB memilih jalan tengah yang pada dasarnya mencakup kedua pendekatan daripada memilih satu dari yang lain. Penggunaan kriteria yang lebih cenderung daripada tidak memungkinkan entitas mengabaikan asumsi pendapatan nol di masa depan. Mereka mungkin berasumsi bahwa akan ada cukup penghasilan kena pajak di masa depan untuk merealisasikan aset pajak tangguhan, kecuali bukti menunjukkan bahwa kemungkinan besar hal itu tidak akan direalisasikan. Lalu PSAK nomor 109 menyarankan hal-hal berikut sebagai kemungkinan sumber penghasilan kena pajak atau bukti afirmatif yang memungkinkan realisasi aset pajak tangguhan. Pertama, pembalikan masa depan dari perbedaan temporer kena pajak yang ada. Dua, penghasilan kena pajak di masa depan tidak termasuk perbedaan temporer dan akumulasi kena pajak. Ketiga, penghasilan kena pajak pada tahun-tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya di mana jumlah yang dapat dikurangkan dari perbedaan temporer dapat dialihkan. Lalu keempat, untuk mencegah nol atau akumulasi kredit pajak dari kadaluarsa, strategi perencanaan pajak yang bijaksana dan layak yang biasanya tidak diambil oleh perusahaan dapat digunakan untuk pertama itu mempercepat jumlah kena pajak untuk menerapkan carry forward, lalu mengubah karakter jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan dari pendapatan atau kerugian biasa menjadi keuntungan atau kerugian modal, dan beralih dari investasi bebas pajak ke investasi kena pajak. PSAK nomor 109 menekankan bahwa penggunaan pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah penyisian penilaian harus dilaporkan dan jika demikian, tingkat penurunan nilai aset pajak tangguhan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan melonggarkan asumsi pendapatan masa depan, kebutuhan penjadwalan yang diperlukan di bawah PSAK nomor 96 sangat berkurang. Jika diasumsikan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang cukup di tahun-tahun mendatang untuk merealisasikan manfaat pajak dari jumlah yang dapat dikurangkan, ketentuan yang dibawa kembali dan dialihkan dari PSAK nomor 96 tidak akan dibutuhkan. Sebaliknya, jika tidak memungkinkan untuk mengasumsikan penghasilan kena pajak di masa depan yang cukup, maka penjadwalan yang mungkin diperlukan untuk menentukan saldo dalam akun penyisian penilaian. Selanjutnya yaitu penyajian laporan laba rugi dan pengungkapan terkait. Penggambaran dampak perpajakan pada segmen utama laporan laba rugi dan item yang dibawa langsung ke laba ditahan ditingkatkan dengan mengalokasikan beban pajak penghasilan untuk suatu periode di antara item-item ini. Alokasi pajak pendapatan dalam suatu periode akuntansi disebut alokasi pajak intraperiod. Alokasi pajak intraperiod diwajibkan berdasarkan JAAP. Beban atau manfaat pajak penghasilan diungkapkan untuk laba bersih dari operasi yang dilanjutkan. Keuntungan atau kerugian yang diakibatkan dari pelepasan suatu segmen bisnis dan pos-pos luar biasa. Selain itu, pengaruh pajak dari penyesuaian periode lalu dan efek retroaktif dari perubahan akuntansi terhadap saldo laba harus diungkapkan. PSAK nomor 109 juga mensyaratkan pengungkapan komponen signifikan dari pajak penghasilan yang dapat diatribusikan ke pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Komponen-komponen ini termasuk provisi atau keuntungan saat ini untuk pajak pendapatan, beban atau manfaat pajak tangguhan, kredit pajak investasi, hibah pemerintah sejauh mereka mengurangi beban pajak pendapatan, manfaat dari operasi kerugian yang dibawa ke depan, beban pajak yang dihasilkan dari pengalokasian manfaat pajak ke neraca dalam suatu kombinasi bisnis, penyesuaian terhadap liabilitas atau aset pajak tangguhan untuk perubahan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan,
atau perubahan status pajak entitas pelapor, dan penyesuaian saldo awal penyelesaian penilaian karena perubahan keadaan yang menyebabkan perubahan pertimbangan tentang realisasi aset pajak tangguhan terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46. Nah, sebelumnya apa sih PSAK 46 ini? PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. PSAK nomor 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk PPH saja, khususnya pengakuan, pengukuran, dan pencatatan beban pajak, aset dan liabilitas pajak tanggungan dan aset dan liabilitas pajak kini. Pertama yaitu mengenai pajak kini. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif PPH menurut peraturan perpajakan dikalikan dengan penghasilan kena pajak, atau laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan kini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu final dan non-final. Lalu bagaimana jika PPH final? PPH final ini dibebankan dan dikelompokkan sebagai bagian dari beban pajak kini pada laporan laba rugi. Dalam praktiknya, PPH final ini seringkali disajikan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan PPH final, atau PPH final disajikan dalam perkiraan beban pajak final. Terkait pengakuannya, jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva. Lalu selanjutnya yaitu mengenai pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan terdiri dari aset pajak tangguhan dan juga liabilitas pajak tangguhan. Pertama yaitu aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian biasanya berasal dari koreksi positif. Aset pajak tangguhan timbul sebagai akibat adanya pertama itu perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, lalu akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, dan terakhir itu akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Lalu selanjutnya liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk masa mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, di mana biasanya berasal dari koreksi negatif. Lalu tadi pada pajak tangguhan kita juga menyinggung mengenai perbedaan temporer, di mana perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas di laporan keuangan yang disusun secara akuntansi dengan dasar penggunaan pajaknya yang disebabkan karena penerapan metode pengakuan dan pengukuran penghasilan antara akuntansi dan perpajakan. Di mana dasar penggunaan pajak aset atau liabilitas adalah nilai aset atau liabilitas yang diakui oleh DJP dalam perhitungan laba fiskal. Dasar penggunaan pajak aset pajak tangguhan adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi atau penghasilan kena pajak yang akan diterima wajib pajak pada saat memulihkan nilai tercatat aset tersebut. Contohnya saja misalnya piutang usaha dengan nilai tercatat 100 juta, jika wajib pajak menggunakan cash basis, maka dasar pengenaan pajak nihil. Tetapi jika menggunakan accrual basis, maka dasar pengenaan pajak adalah 100 juta. Lalu perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan juga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dalam hal ini perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat liabilitas dan dasar penggunaan pajaknya. Oleh karena itu, timbul aset pajak tangguhan berupa PPH yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari liabilitas tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Contoh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aset pajak tangguhan adalah biaya manfaat pensiun. Lalu pengukuran aset pajak tangguhan. Apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fisik yang berbeda, maka aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal.
Pada saat perbedaan temporal membalik, aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskonto. Nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali sesuai dengan pada tanggal laporan posisi keuangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya pertama, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Lalu kedua, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Lalu ketiga, aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Lalu, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Lalu yang kelima, aset pajak kini harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Yang keenam, beban penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Dan aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun piutang pajak penghasilan. Demikian pula kewajiban pajak tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh pasal 29. Lalu terkait dengan pengungkapannya, dalam laporan keuangan, PSAK mewajibkan untuk mengungkapkan berbagai hal, antara lain, pertama, unsur-unsur utama beban penghasilan pajak penghasilan, lalu jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan ke ekuitas, lalu beban penghasilan pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan, lalu jumlah dan batas waktu penggunaan jika ada, perbedaan temporal yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada neraca. Dan jika ada perubahan tarif, maka perlu dijelaskan perbandingannya dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Baiklah, demikian presentasi kami mengenai laba dan accounting for income tax. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.